Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian di Ahad pagi di Syawal yang ke-14 bertepatan dengan tanggal 13 April 2025 qadarullah, dan atas izin Allah 50.000 tahun yang lalu Allah telah menuliskan hari ini kita bisa bersua di rumah Allah ini. Semoga ketemunya kita bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Kita berharap semoga Ramadan yang sudah kita lalui membawa keberkahan buat kita sesuai dengan doa kita 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab itu mengisahkan, meriwayatkan dari Imam Al-Huzzam bahwa para sahabat itu ketika 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan untuk bertemu dengan kami, dan terimalah semua rangkaian ibadah kami di bulan Ramadan. Ini para sahabat membacanya 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Ya, saya ulangi lagi doanya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Jadi ini adalah doa yang masyru', bukan dari Rasulullah tetapi dari para sahabat. Rasulullah tidak menghususkan doa menyambut Ramadan. Tidak pernah kita dapatkan di beberapa hadis ataupun Al-Quran. Bahkan hadis-hadis dhaif pun tidak mengkisahkan Rasul pernah membaca doa menyambut Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa ballighna Allahumma apa? Bukan. Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ini ada 5 ulama mengatakan hadis ini lemah dan lemah, Bapak Ibu. Siapa? Yang pertama Az-Zubaid An-Numairi, dan yang kedua Al-Ihsan An-Nu'mah At-Tailibi. Beliau mengatakan, 2 ulama ini hadis bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa mengamalkannya? Boleh, cuman tidak bisa dijadikan hujjah. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Imam Ibnu Malik Kamal di dalam kitab Fiqh Sunnah Said Sabiq di jilid yang kedua, beliau mengatakan Ramadan yang kemarin itu laksana universitas buat kita.
laksana lembaga pendidikan buat kita, di mana orang-orang beriman digojlok, dididik, dan betul-betul ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selepas Ramadan itu kita boleh mengucapkan alhamdulillah, tapi bukan alhamdulillah karena nggak puasa lagi, bukan alhamdulillah karena nggak taraweh lagi, bukan alhamdulillah karena nggak tadarus lagi, tapi alhamdulillah Allah telah mendidik saya untuk melanjutkan aktivitas Ramadan di luar Ramadan. Makanya ada Syawal. Syawal itu artinya, dua ulama mengartikan Syawal, Bapak Ibu. Saya dapatkan istilah Syawal ini di kamus Munjid. Syawal itu artinya peningkatan. Bukan peningkatan dari bawah ke atas, tetapi peningkatan ngelebar ke samping. Satu ulama mengatakan ini. Yang kedua, walaupun melebar ke samping, ada kaitannya dengan peningkatan Ramadan kita. Tetapi makna asalnya Syawal ini adalah peningkatan bertambahnya. Karena biasanya di Mekah dan Madinah ketika masuk Syawal, itu berbondong-bondong umat Islam dari penjuru dunia mendatangi Mekah dan Madinah dalam rangka menunggu rangkaian ibadah haji. Makanya ada kalimat Syawal, bertambahnya penduduk Mekah dan Madinah dengan datangnya mufajaatan, afwaja, berbondong-bondong para umat Islam dari penjuru dunia mendatangi Mekah dan Madinah. Nah, saya balik lagi, Abu Malik Kamal mengatakan madrasatun yatadarrabu fihal mu'min. Ramadan itu adalah madrasah, Ramadan adalah sekolah. Kenapa kita harus dididik, Bu? Ya, ada candaan bilang begini. Allah tuh di dalam Al-Quran sepakat kita menciptakan manusia dari bahan yang namanya tanah. Ya. Tapi kenapa bahannya sama, tapi karakter manusianya kok beda-beda? Ada yang sifatnya pemarah, ini dari tanah juga, tapi mungkin tanah sengketa, Bapak Ibu. Ada yang manusia itu punya sifatnya labil, plin-plan. Hari ini bicara halal, besok bicara haram. Hari ini bicara subhat, besok bicara makruh, plin-plan. Ini kira-kira dari tanah apa, Bu? Tanah urugan. Ada yang dari tanah longsor. Ini mungkin orang yang sifatnya itu betul-betul penakut. Ada dari Tanah Abang ya, Bu. Ya, ini orang sering belanja. Nah, karakter yang berbeda-beda inilah, Bapak, Allah tuh mendidik kita di Ramadan. Ya. Maka kalau kita sepakat sesuai dengan Abu Malik Kamal di fikih Said Sunnah Said Sabik, fikih Sunnah Said Sabik, berarti alumni Ramadan itu ada dua. Ada alumni yang sukses dan ada alumni yang gagal. Apapun nama sekolahnya, apapun nama lembaga pendidikannya. Maka kita saat ini bicara tentang alumni yang sukses selepas Ramadan. Siapa mereka? Yaitu yang mencapai titik ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ini nggak dijamin oleh Allah, Bapak Ibu, karena Allah memakai harfut taraji, artinya istilah untuk pengharapan saja. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, Ustadz, apa yang bisa, dari mana kita tahu, Ustadz, selepas Ramadan kita itu bertakwa dari mana? Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Ibnu Abbas, wahai Ali, engkau adalah menantu Rasulullah SAW, ponakannya Rasul SAW. Dan Rasul itu pernah mengatakan, aku adalah gudangnya ilmu. Sementara kuncinya adalah Ali bin Abi Thalib.
Maka ketika aku tidak nampak di hadapan kalian, maka berburu ilmu kepada Ali bin Abi Thalib. Selepas Ramadan, jamaah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, golnya kita kan selepas Ramadan itu takwa. Yang tahu takwa itu kita takwa atau tidak kan Allah dengan kita. Nah, kita bagaimana cara tahu kita sudah bertakwa kepada Allah selepas Ramadan? Maka Ali pun menyebutkan indikator 4 manusia, indikator sifat yang dimiliki oleh manusia selepas dia berRamadan ria. Sifat takwa sukses setelah Ramadan. Yang pertama apa? Al-khawfu minal jalil. Kata Ali, kalau selepas Ramadan ibu dan bapak takutnya bertambah kepada Allah, ini ciri kita bertakwa sama Allah. Dan Ramadan kita diterima Bapak Ibu. Al-khawfu minal jalil, takutnya itu bertambah. Ketika Ramadan sesekali berulang kali kita ngelihat jam, yang kita tanya, sudah zuhur apa belum ya Bu? Sudah asar belum? Sudah maghrib belum? Sudah isya belum? Subuh jam berapa ya? Bahkan semua orang yang sedang puasa, belum waktunya azan, itu 10 menit sudah nongkrong di masjid. Ngapain? Ada yang istighfar, ada yang baca Quran, sudah nyempurnain uduknya, sudah tahiyatul masjidnya. Ini kan cakep. Ya. Maka ketika keluar Ramadan, justru tradisi-tradisi seperti ini jangan kita lupakan. Orang tuh kalau mau sholat khusyuk, kata ulama khusyuk itu ada di 3 lokasi. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk lagi sholat, dan khusyuk setelah sholat. Khusyuk sebelum sholat itu gimana? Khusyuk sebelum sholat itu, saya lupa ayatnya Bapak Ibu. Di surah Al-Baqarah ayat 29 atau ayat keberapa. Itu yang penting, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang ketika dia sudah dipanggil azan, itu sudah gertek hatinya, sudah bersiap-siap diri. Ya Allah, zuhur sekarang jam 11:45 misalkan Bu. Setengah 12 dia udah mempersiapkan diri. Sudah wudhunya, sudah mempersiapkan pakaiannya, sudah parfumnya. Kemudian dia ketika menghadap Allah, mau menghadap Allah, dia sudah merasakan saya ini mau menghadap yang maha memiliki segala-galanya. Kita mau ke bupati saja, misalkan ibu-ibu pengajian Ahad pagi Masjid Al-Manar, itu sebulan ke depan dipanggil oleh Pak Prabowo untuk silaturahim halal bihalal Bu. Saya yakin sebelum ada acara itu buru-buru rembukan musyawarah, kira-kira pakai baju apa ya? Ya kan? Kira-kira nanti bisnya gimana ya? Itu dipersiapkan segala-galanya. Kita ini mau ketemu Allah, masa ketemu Allah pakai baju Liverpool Pak? Ketemu Allah pakai baju Manchester United, malu sama Allah. Orang tuh yang sholatnya khusyuk, ketika dia sebelum bertemu dengan Allah sudah mempersiapkan segala-galanya. Maka nggak bisa, Rasul mengatakan orang kalau memperhatikan sholat berjamaahnya, dia sampai membersamai imam takbiratul ula bersama imam selama 40 hari 40 malam, maka Allah akan membebaskan orang ini dari 2 penyakit. Yang pertama penyakit nifak, dan yang kedua, yang pertama dia akan dibebaskan dari sifat kikir, yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Yang penting 40 hari 40 malam jaga sholat berjamaah bersama imam. Al-khawfu minal jalil, takutnya tuh bertambah. Kemarin di sela-sela setelah sholat dan sebelum sholat, Al-Quran kita baca. Yang nunggu warung sambil nunggu pelanggan, dia baca Al-Quran, baik lewat handphone maupun bawa Qurannya.
Maka tradisi-tradisi seperti ini kita bawa nih di bulan Syawal. Kalau di Ramadan kita punya target selepas Ramadan saya harus hatam Al-Quran. Maka di bulan Syawal kalau toh nggak hatam minimal istiqomah baca Qurannya. Ini al-khawfu minal jalil, takutnya tuh bertambah. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, indikator takwa selepas Ramadan itu apa? Al-amalu bitanzil. Semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam bukan agama abrakadabra. Islam bukan agama simsalabim, agama samawi. Skenario dan prosedurnya sudah Allah matangkan. Kapan? 21 abad yang lalu, bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Makanya ada nuzulul Quran. Dari kata nazala yanzilu, masdarnya nuzul, artinya turun. Turunnya gimana? Al-Quran 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Udah Allah permanenkan di tangan Allah. Dari situ diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Mauqi'un Nujum. Belum sampai Rasulullah dulu. Ke Mauqi'un Nujum atau Sama'id Dunya. Bagaimana kisahnya? Tidak Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang tahu cuman Allah. Dari Mauqi'un Nujum turun ke Sama'id Dunya itu waktunya satu hari. Dari Sama'id Dunya Al-Quran turun kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu waktunya 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari, bersamaan dengan sepak terjang dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun. Dan perlu kita ketahui, Al-Quran yang Allah turunkan dari Allah lewat Jibril ke Rasulullah SAW itu tidak diturunkan hanya Ramadan saja. Diturunkan bulan Syawal pun ada, diturunkan bulan Zulqi'dah juga ada, turunkan bulan Sya'ban ada. Yang penting turunnya dari malaikat Jibril ke Rasulullah itu tadrijian, secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi pegangan hidup kita. Enggak tahu, tanya kepada guru kita yang kompeten dalam ilmunya. Sudah tidak ada sejarah lagi. Ini warga Muhammadiyah nanya agama lewat Mbah Google, nanti tersesat. Wong kemarin berita saja ada mobil BMW terjun dari tol, ngikutin siapa? Mbah Google, Bu. Ya, Mbah Google kita tanya, cerdas dia. Mbah, tolong dong berikan saya penjelasan tentang sholat tarawih. Dijelaskan oleh Mbak Google. Tapi ketika kita tanya, ini kira-kira hadisnya lemah, doif atau soheh? Mbah Google bilang, kulo boten ngertos. Makanya penting ngaji itu datang kayak begini, Bu. Betul, kita itu betul-betul penuntut ilmu. Kata Imam Malik, nggak ada sejarahnya gayung, sumur nyamperin gayung. Yang ada gayung nyamperin sumur. Maka saya yakin ibu-ibu yang saat ini di hadapan saya yang cantik-cantik, ada yang pakai kosmetik Wardah, ya Bu. Ada yang pakai MS Glow, ada yang pakai pipa paralon. Insya Allah semuanya bukan hanya cantik lahirnya, tapi cantik batinnya. Dan kita semua nanti Bapak Ibu kita bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amalu bitanzil. Kemudian yang ketiga, indikator takwa kata Ali bin Abi Thalib setelah kita Ramadan apa? Al-qanaatu bil qalil. Orang selepas Ramadan itu sudah dididik oleh Allah untuk selalu memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Hidupnya merasa cukup.
Jangan ngelihat pendaringan tetangga kita. Allah sudah tahu porsinya, Bu. Kalau kita itu begitu hemat hidup, insya Allah rezeki nggak akan datang ke dompet kita. Semakin ibu hemat, itu ilmu dunianya semakin hemat, pasti semakin kekurangan. Jangan ya, kalau kita beli ini nanti uang kita kurang. Jangan nak, kalau kita beli nanti debit kita kurang. Jangan. Hemat boleh, tapi terlalu hemat pelit. Khawatir boleh, terlalu khawatir penakut, Bu. Qanaah, hidup merasa cukup. Di bulan Ramadan dikasih teh di siang hari jam 12 siang, dia merasa qanaah. Ini bukan jadwalnya minum. Saya harus betul-betul jaga diri. Qanaah, Bu. Hari ini orang itu masuk rumah sakit, kebanyakan orang Islam, Bu. Mau rumah sakit RSU Temanggung, mau PKU Temanggung, Parakan, itu penuh dengan orang Islam. Padahal sudah dididik ketika Ramadan. Gara-gara apa? Bukan karena nggak sehat. Kita itu sehat. Belum sholat kita wudhu sehari 5 kali. Kemudian kita menggerak-gerakkan badan kita. Itu tuh olahraga. Tapi kok kenapa jantung masih kambuh? Kolesterol masih angot-angotan. Yang bengek tetap semangat bengeknya. Karena kita kurang qanaah. Saya ngelihat podcastnya Haji Bolot, Pak. Ya, Haji Bolot bukan ulama loh. Tapi kata-katanya Masya Allah pelajaran buat kita. Apa kata beliau ketika diwawancari oleh Deddy Corbuzier? Mas Deddy, saya alhamdulillah di usia 83 tahun saya ini, teman saya Titik Puspa sudah dipanggil sama Allah. Saya 83 tahun ini, seumur-umur belum pernah merasakan sentuhan tangan dokter. Disuntik saya belum pernah. Kalau toh sakit lah hanya untuk menebus dosa saya, paling obat warung sembuh. Sekarang saya punya aset apa Mas Dedi? 143 kontrakan, Bu. 30 rumah, 30 rumah pribadi, Bu. Sekarang anak cucunya sudah tinggal diam, nikah dikasih rumah, nikah dikasih rumah. Ya kan? Kan zaman sekarang enggak. Nikah jor-joran 1 miliar 2 miliar. Setelah nikah pengantin baru hidup sama mertua. Kalau mertuanya galak, ini istri kita, kabur dia dari rumah. Kalau istri kita yang galak, mertua setrak, Bu. Tahu setrak? Itu di atas setruk. Ya kan? Maka nggak syar'i itu, nggak syar'i. Ada kitab Tarbiyah wa Ta'lim, Fauzil Azim. Ini seorang parenting dari Surabaya, ulama beliau juga. Mengambil copy paste dari Tarbiyah wa Ta'lim. Ternyata pengantin baru anak-anak kita setelah menikah hidup bersama mertua, hidup bersama bapak ibu kandung, itu nggak syar'i, Bu. Nggak syar'i satu atap. Maka kalau hari ini anak kita masih tinggal di rumah kita, usir suruh ngontrak. Kasihan suaminya. Suami-suami itu bukan ngelarang kamu pergi ke rumah orang tua kamu. Demi Allah, insya Allah suami-suami ibu itu nggak ngelarang. Cuman yang jadi masalah, kok setiap saya izinkan kamu ke rumah bapak ibu kamu, pulang-pulang gelagat kamu berubah seperti dapat bisikan-bisikan syaitoni rojim, Bu. Ya kan? Ya Allah, sampai kapan anak kita yang laki-laki bisa membina istrinya? Membini istri itu gampang. Mahar Al-Fatihah kayak Walid juga bisa, Bu. Ya kan? Tapi membina kalau nggak dipisahkan dengan orang tuanya, demi Allah nggak akan pernah bisa. Saya punya jamaah konflik dengan istrinya, asbab satu rumah dengan ibu bapak kandungnya. Saya nikah, bawa istri saya ke Jakarta, zolim saya dengan istri saya. Apalagi satu rumah. Pulang dari kantor saat itu, ngelihat istri kok nangis, kenapa? Jangan-jangan nggak nyambung orang Sunda sama orang Jawa. Kata orang Jawa,
Bu, silahkan dahar. Kata orang Sunda, kok kasar banget omongan kamu. Dahar kan di Sunda kasar, Bu. Ya kan? Yang halus apa? Tuang, kan berantem. 2 hari kemudian nangis. Saya waktu itu masih di Bank Muamalah. Keluar, kok kenapa? Saya nanya sama istri, kenapa sih? Enggak betah, enak di Wonosobo. Di sini buka jendela ngelihat tembok sama tong sampah. Tapi di Wonosobo, di Temanggung, Parakan, buka jendela itu sawah. Saya astagfirullahaladzim, ini gimana kerjaan saya, gimana orang tua. Maka suami yang soleh, suami yang paham agama, ketika dia punya kebijakan, demi Allah kebijakannya itu tidak membuat kecewa istrinya dan tidak membuat sedih orang tuanya. Begitu juga seorang istri yang soleha. Ketika kita punya anak atau ketika seorang istri, kok suami saya kerja gaji 30 juta, saya pun kerja gaji 5 juta, harusnya aset saya banyak, kok makin kesini malah makin nambah banyak utang. Maka yang salah bukan pekerjaannya, yang salah bukan karena kita nggak sholat, bukan karena kita nggak baca Quran. Mungkin istri ada kata-kata yang membuat suaminya kecewa. Kalau memang istrinya solehah, mungkin si suami ini yang sudah lost kontak dengan orang tuanya. Qanaah. 143 kontrakan, 30 rumah, 13 mobil. Sinten, Bu? Haji Bolot. Kok bisa begitu Pak Haji, gimana caranya? Mas Dedi, saya hidup untuk punya 3 prinsip. Yang pertama apa? Hindari kita berambisi, tuh Bu. Kita kepengen bahagia Pak, Bu, jangan terlalu berambisi. Yang jadi ustadz, sudah layani orang kampung dulu. Jangan greget kepengen masuk RCTI. Jangan greget kepengen masuk Trans TV. Ya kan? Ayomi orang kampung dulu. Loh kenapa? Yang nanti ngerawat kamu wahai ustadz, bukan pengagum kamu di luar sana, tapi yang mensolatkan kamu, yang ngerawat kamu siapa? Orang kampung. Yang jadi pegawai, jangan terlalu berambisi. Ketika terjadi mutasi, dia bukannya kembali ke Allah, malah kembali ke Mbah Jamrong. Mau mutasi besar-besaran, gerasak gerusuk, nyari mbah ini, nyari mbah itu. Kata mbah itu, cari buah kelapa yang tidak koclak-koclek. Kalau bisa dalamnya warna pink, Masya Allah. Kemudian ayam cemani, ya, yang warnanya bule. Nggak ada ayam cemani bule, semuanya hitam. Ya, yang jadi siapapun apapun profesinya, nggak usah berambisi Bapak Ibu. Ambisi yang menyebabkan kita itu keok sebelum waktunya. Maka saya selalu bilang, sukses menurut Allah itu apa? Ketika seseorang itu gagal dalam menggapai cita-citanya, ini orang sukses. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi engkau yang selama ini mengidam-ngidamkan sesuatu, ternyata kata Allah, jangan, sesuatu ini buruk buat kamu. Saya punya jamaah Bu di Purwokerto, ini anaknya cerdas. SD, SMP, SMA, kemudian dia kuliah. Perwakilan Purwokerto mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB, Bu. Masya Allah. Lulus tahun 2022 kemarin, belum lama, 3 tahun yang lalu. Ini anak peringkat terbaik, lulusan terbaik, bukan hanya cum laude tapi summa cum laude. Orang tuanya senang, suami senang, istrinya senang. Saya senang Ustadz. Kenapa? Nama anak saya dipanggil peringkat pertama. IPK-nya nyaris tinggi, 400. Saya nanya kepada anak saya, Mas, setelah ini kamu mau kemana? Tenang Ma, tenang Pa. Ijazah ITB, Indonesia itu memperebutkan semuanya. Saya akan melirik 5 perusahaan. Salah satunya saya ngelirik di
Mana tuh? Yang di Papua, emas Pak. Apa? Freeport. Masya Allah. Bapak ayahnya senang, bangga. Nulis dalam bahasa Inggris lamarannya, Indonesia segala macam. Anaknya pede. Setelah lulus, buat lamaran. Hingga detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang memanggil anak ini. Mana Pak? Mamahnya kecewa. Mana alumni ITB semua cum laude kamu? Pagi tidur, siang tidur, makan lapar segala macam. Mama kecewa sama kamu nak. Ayahnya juga kecewa. Pas kita gelar pengajian di Masjid Agung Purwokerto itu, saya bahas Al-Baqarah 216. Ibunya langsung, ya Allah Ustaz, ternyata enggak semuanya yang kita inginkan itu baik Ustaz. Pulang ke rumah meluk anaknya, nak kamu terbaik nak. Ya Bu, kita itu butuh sugesti. Ilmu sains dan ilmu agama sepakat, pikiranmu adalah takdirmu. Kalau kamu berpikir bangun tidur pegel, ya Allah pegel banget. Sampai hari kiamat ibu pegel. Ya Allah kok asam urat kambuh. Sampai hari kiamat asam urat kambuh Bu. Tapi kita berpikir bismillah. Hari ini kajian Ahad pagi. Pusing sedikit berangkat ke pengajian. Sembuh sampai pengajian Bu. Lo kenapa? Ada bakwan. Pikiranmu adalah takdirmu. Anak-anak kita belangsak masa depannya karena orang tuanya berpikir negatif. Maka ada law attraction. Itu apa? Doa sama Allah seakan-akan kamu sudah memiliki. Itu law attraction. Ya Allah, saya mau ke Mekah. Kata Allah, oh baru mau. Enggak Allah kabulin tuh Bu, karena baru mau. Ya Allah, saya kepengen anak saya jadi dokter. Baru kepengen. Tapi kata Allah, ana indal dzanni abdi bi, aku tuh tergantung prasangka hambaku saja. Ketika hambaku mengatakan, tahun ini saya berangkat haji ya Allah. Tahun ini saya punya mobil ya Allah. Tahun ini saya bisa menandingi Raffi Sultan ya Allah. Ya Bu, tahun ini anak saya nikah. Law attraction, sugesti. Kalau kita berpikir, lah Ustadz zaman sekarang 2025, di mana Amerika, Rusia, Jerman, Indonesia, Cina saling saingan-saingan untuk menghantam pajak barang. Anak saya mah cuma lulusan SMA Ustadz. Yang S1 saja bererot pada pengangguran. Anak saya gimana mau kerja? Lah, kalau orang tua sudah berpikir kayak begitu, nggak akan maju anak kita. Mikir positif. Pikiranmu adalah takdirmu. Ini ada air bening Bu. Boleh saya minum? Masya Allah. Air bening. Masaru Emoto punya buku namanya Keajaiban Air Putih. Ya, dia orang Jepang. Nggak kenal Allah. Kenalnya matahari. Saya minum dulu. Bismillah. Kita sampai jam berapa Bu? Jam 8. Dia bilang semua makhluk itu hidup. Dalam pikiran kita ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Tapi Masaru Emoto mengatakan semua makhluk hidup. Air bening ini ketika ibu mengatakan ya Allah airnya bersih banget, bening banget. Ini air memunculkan kristal-kristal yang cantik. Sehingga diminum sehat Bu. Apalagi diminumnya baca bismillah. Tuh lihat. Tapi kalau seandainya ada air putih. Loh kok keruh banget, kotor. Ibu baca bismillah, penyakit jatuhnya. Sugesti itu penting. Dokter Hembing ketika ditanya, dok, Anda kan dokter udah gitu muslim. Itu obat bisa menyembuhkan pasien berapa persen? Obat mah paling 10-15%. Dokter sendiri, lah saya mah paling 5%. Anda sakit tanpa berobat juga. Kalau Anda yakin Anda sembuh, Anda sehat. Sugesti itu mengalahkan segala-galanya Bu. Ini yang dikatakan hadis qudsi. Aku tuh tergantung prasangka hambaku saja kepadaku. Maka
Kalau kita berpikir, ya Allah ini mungkin terbaik buat Allah. Allah itu senyum melihat kita. Dipeluk anaknya, nah maafkan ibu nah. Ternyata Allah betul-betul baik sama kamu. Coba kamu bayangkan nak, kalau kamu ternyata diterima di Freeport. Kamu lagi punya proyek di sana 1,3 T. T nopo bu? Mamah lagi sakit. Mamah telepon, nak kamu di mana? Mama sedang sakit, kangen kamu. Nanti ya mak, nanti teleponnya nantilah. Saya lagi ngurus proyek. Gimana? Mungkin sampai mama sakaratul maut. Kamu anak mama satu-satunya. Bisa jadi kamu gak akan menangi mama. Alhamdulillah ya Allah. Itu bu. Makanya Rasul ngajarin kita, apapun yang Allah wujudkan buat kita, yang Allah hadiahkan buat kita, supaya kita qanaah, doanya apa? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang selalu tenang ketika berhadapan denganmu ya Allah. Lagi sholat tenang, lagi ngaji tenang, baca Quran tenang, wudhu tenang. Ya. Kemudian apalagi? Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan. Ada yang hafal enggak? Saya lupa, Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika. Jiwa yang yakin bakal bertemu dengan engkau. Tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika. Dan selalu ridho dengan semua keputusanmu. Watakna bi'ata'ika. Dan selalu merasa cukup dengan setiap pemberianmu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna bi'ata'ika. Ibu baca doa ini, bapak baca doa ini, itu pikiran tenang karena semua yang ngatur Allah. Tahun 2025 ini adalah tahun rejeki buat siapa? Penjual es teh manis, Pak Son Haji. Siapa sangka bu? Manusia nggak ada yang nyangka. Yang nyangka cuman Allah. Allah tahu kapan dompet kita isi uang. Dan Allah tahu kapan dompet ini kosong. Dan perlu ibu ketahui, rumus dompet itu seperti air. Rumus uang itu seperti air. Kalau uang itu nggak ngalir, maka uang itu akan berbau seperti air. Dan ilmu penyeimbang itu dalam dunia nyata bu. Ibu seorang karyawan, bapak seorang pegawai, kerja sudah mati-matian, disiplin luar biasa, gajinya nggak seberapa, maka gaji sisanya Allah wujudkan lewat apa? Bapak sehat, istri sehat, anak-anak dapat beasiswa, punya usaha lancar, itu penyeimbang. Tapi ketika kita makan gaji sempurna, tapi datang ngantor kesiangan, pulangnya lebih dulu, ada penyeimbangnya. Apa penyeimbangnya? Dipaksa oleh Allah uang itu keluar. Lewat apa? Dokter, jantung, kolesterol, asam urat, bengek bu. Seimbang itu pasti ada. Sunnatullah itu pasti ada. Maka jangan pesimis kita hidup. Allah sudah menggenggam apa yang kita mau. Yang penting kita berpikir positif. Nggak usah berambisi. Terlalu ambisi nanti setrak ya bu. Sudah, yang penting soleh, 5 waktu tekun. Itu tujuan mamah nak. Kamu jadi pegawai sukses, bonus. Kamu jadi polisi, bonus. Kamu jadi tentara, bonus. Pengusaha, bonus. Maling. Yang penting sholat, jangan ambisi. Yang kedua apa kata Haji Bolot? Jangan irian Pak Bu. Irian itu nggak pantas di Parakan Temanggung. Irian itu di Papua. Ya, jangan dengki sama orang. Dia dapat itu memang sudah rezekinya. Dia ganti mobil memang sudah porsinya. Nggak usah tetangga kita beli TV baru bengeknya kambuh. Besok ngambil motor masuk PKU.
Sampai di PKU kata ayah, mah tahu nggak, tetangga yang mama kecewa banget, sengit banget, betul-betul benci mama. Kemarin TV, kemarin motor, sekarang expander, mati di PKU, Bu. Iri dengan dunianya, Masya Allah luar biasa. Hilangkan sifat iri. Sudah ada waktunya. Kapan anak kita jadi ini? Kapan ibu seperti ini? Itu sudah ada waktunya, Bu. Suatu hari Rasul itu bertamu ke rumah sahabat. Ini di Adabul Mufrad. Rasul bertamu kepada sahabat. Ternyata rewangnya sahabat ini mecahin piring. Ini sahabat Rasul maki-maki rewangnya, ngomong rewangnya. Kata Rasul, jangan. Segala sesuatu itu ada masa expirednya. Ya, kamu bela-belain juga nggak bisa. Ibu nggak mau punya anak, ibu KB, steril segala macam. Kalau kata Allah punya anak. Ya, Maryam belum nikah itu bisa punya anak, Bu. Apalagi kita, Maryam itu soleh. Maka kita tunggu tinggal waktunya saja. Yang penting sudah menyekolahkan anak-anak kita, sudah mendidik dia. Masalah masa depan dunia sudah Allah pikirin. Masa depan akhiratnya Allah nggak mikirin. Yang mikirin siapa? Orang tuanya yang mikirin. Mah, kok kakak yang laki-laki setiap hari bisa keluar, malam bisa keluar. Aku kok yang wanita kok disekep di rumah. Jawabnya mama, nak, mama kepengen dapat surga dari kamu, nak. Kakak kamu itu laki-laki, kamu tuh perempuan. Kalau nanti kamu keluar, kamu bakal nyeret bapak kamu dan orang tua kamu ke neraka. Bapak, ibu kepengen kamu yang menggiring surganya ibu bapak. Diem anak kita, Bu. Doakan mereka. Sugesti jauh lebih luar biasa. Gak boleh iri dengan seseorang. Pendaringan itu beda-beda tergantung porsinya. Kemudian kata Haji Bolot yang ketiga itu apa? Jangan tidak pernah peduli dengan orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang memberikan manfaat buat orang lain. Terserah Anda mau tahajud berapa rakaat, ribuan, terserah. Mau hatam Quran berapa kali, terserah. Mau ahli masjid silahkan. Tapi ketika Anda menutup kuping dari kelaparan anak-anak yatim, dari kelaparan tetangga Anda bisa tidur karena kenyang. Sementara tetangga nggak bisa itu karena lapar, Anda nutup telinga Anda. Islam macam apa Anda ini? Ini ritme daripada apa? Silaturahim, Bu. Allah itu nggak akan pernah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang selepas Ramadan Allah janji loh diampunkan semua dosa-dosanya. Kapan? Kalau Ramadan kita kemarin sudah terselesaikan. Di Syawal ini yuk selesaikan hubungan kita dengan manusia. Suatu hari Rasulullah SAW itu duduk dengan para sahabatnya. Beliau nanya, wahai sahabatku, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa sih orang-orang yang bangkrut itu? Orang yang apes itu siapa? Orang yang sial itu siapa? Ada sahabat yang bilang, ya Rasul, orang bangkrut itu adalah orang yang kalau dagang itu nggak pernah laris. Ada yang bilang lagi orang yang sial itu adalah orang yang baru dipecat dari jabatannya. Ada yang bilang, ya Rasulullah, innal muflisa fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang gak punya harta, gak punya uang. Kata Rasul, bukan. Al muflisu fina, kata Rasul, orang yang bangkrut, apes dan sial dari umatku. Bukan dari Nasrani, bukan dari Hindu, bukan dari Yahudi, dari umatku, umat Islam. Siapa mereka? Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin. Orang yang nanti di hari kiamat membawa segudang pahala solat, segudang pahala puasa, segudang pahala haji dan umroh. Tapi ketika dia datang dengan itu, di satu sisi dia membawa dosa orang lain. Di satu sisi ibadahnya sama Allah cakep, tapi dia membawa dosa, pernah zalimin tetangganya, pernah mencaci maki orang lain, menggibah orang lain, memakan harta yang bukan haknya untuk dimakan. Ilustrasinya dipanggil nih si fulan.
Fulan, siap ya Allah. Mana amal kamu? Ini ya Allah, pahala sholat saya. Dicek sama Allah. Masya Allah. Jamaahnya rutin, nggak pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyahnya luar biasa. Duhanya cakep. Tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Witirnya luar biasa. Silakan masuk surga. Baru mau ngelangkah ke surga, berbondong-bondong ribuan orang mendemo. Ya Allah, ngapain si fulan itu surga? Kamu siapa? Saya dulu pernah satu organisasi dengan si fulan. Saya dulu pernah satu kerabat dengan si fulan. Satu perumahan dengan si fulan. Dan saya tahu si fulan ahli masjid, ahli baca Quran, ahli sujud. Tapi si fulan pernah mencaci maki saya. Pernah memfitnah saya ya Allah. Ketika di dunia saya nggak punya daya dan upaya. Wong saya wong cilik. Yang memfitnah saya tokoh ya Allah. Sudah, saya cuma masuk ke dalam hati Allah. Mudah-mudahan di akhirat ada keadilan. Sekarang waktunya saya minta keadilan ya Allah. Si fulan baru masuk surga kata Allah. Sini, mau kemana mas? Tuh ada orang urusin dulu. Mas kenal orang ini? Kenal ya Allah. Betul kamu pernah memfitnah dia? Betul ya Allah. Sudah, mana sholat kamu? Ibadah pahalanya dilimpahkan ke orang ini bu. Zakatnya habis, umrohnya habis, baca Qur'annya habis. Ini orang bangkrut. Modalnya nggak balik, tapi harus nyicil. Akhirnya apa? Fa in faniyat hasanatuhu min qabli ayyuqda alaihi. Ketika semua kebaikan-kebaikannya sudah habis, tapi orang yang menuntut balas masih muncul, ukhidha bihasanatihi faturihat alaihi, maka Allah memindahkan dosa-dosa min khotoyahu, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi dipindahkan ke si fulan dan dilemparkan ke neraka jahanam. Maka ini pentingnya silaturahim. Kita punya uang 1.000 rupiah, 2,5% dari 1.000 rupiah itu ada hak bukan punya kita. Datang 2 orang pegawai negeri ke rumah kami bu. Qadarullah dia zuhur di kami, suami istrinya bilang, Ustadz ini saya gimana ya Ustadz? Kok saya hidup kayak gini-gini saja? Padahal bapak pegawai negeri, istri saya pegawai negeri, gaji kita cukuplah buat ngasur pesawat Ustadz. Misalkan bu. Tapi masalah saya gak selesai. Saya bilang, ibu pernah peduli gak dengan orang miskin? Dan pernah mikirin gak? Dikumpulkan gaji ibu itu ada 2,5% untuk hak mereka. Kan kami sudah dipotong Ustadz. Dipotongnya lewat kantor beda, dipotong dengan sendiri bu. Dipotong lewat kantor itu sistem ikhlas tidak ikhlas, mau gak mau dipotong, ya kan? Tapi kalau dipotong lewat sendiri, Masya Allah, jauh lebih luar biasa. Dan ketika kita memberikan zakat, infak, sodako kita langsung ke sasaran kita, itu jauh lebih luar biasa. Karena apa? Dalam konsep zakat dikatakan aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan datangkan zakat itu. Bukan nyuruh orang fakir miskin ke rumah kita. Kalau fakir miskin ke rumah kita, nanti jatuhnya ria, jatuhnya konten, mereka injek-injekan. Tapi konsep Islam tuh gimana? Datengin mereka. Kita tahu, maka zakat, infak, sodako kita ini tepat sasaran dan tepat penggunaan. Takmir almanar ngasih zakat mal malam takbiran dan ngasih zakat fitrah di malam takbiran berupa beras. Yang duafa yatim ke almanar diberikan, ternyata 1 Syawal ini si fulan masih puasa. Loh kenapa puasa? Mana uangnya? Habis buat beli Android. Berasnya mana? Dijual buat beli paketan. Ya bu, karena nggak tepat sasaran, nggak tepat penggunaan. Visi misi zakat itu dari dulu sampai sekarang bagaimana merubah yang namanya mustahik menjadi muzaki. Tapi kenapa kok mustahik zakat
di kita-kita ini Ramadan tahun ini penerima zakat 100 orang, tahun depan 200 orang, tahun depan lagi 300 orang. Sementara muzakinya sudah mati semuanya, Bu. Karena nggak tepat saja, nggak tepat penggunaan. Kita datang ke rumahnya kan paham, loh kok kenapa ibu masih nerima zakat? Loh kenapa sih? Lihat motor ibu 4, yang satu pecekek. Ya kan, ini angsurannya luar biasa. Ibu bukan orang miskin lagi. Iya Pak, maaf, tepat sasaran. Karena kan mental orang Indonesia apa, Bu? Mau masuk sekolah saja kepengen enak, tapi selalu menyodorkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Biaya bos itu kemana-mana. Ini dapat bos, ternyata anaknya sangunya 30.000, handphonenya iPhone. Tepat sasaran gak tepat penggunaan. Nah kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesulit apapun kita kata Allah, wa in qudira ala rizqu falyunfik mimma atahallah, surat At-Tolak tuh. Kalau kita lagi disempitkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita harus jor-joran untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf ini kelebihan 5 menit. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semuanya soleh-soleh semuanya, dan lewat doa kita ini semoga Allah ijabah semua apa keinginan kita di tahun ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al tajama'ana hadha tajama'an marhuman, wa tafarraqana hadha ya Allah tafarruqan ma'suman. Sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wa taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mengetahui isi hati kami, duhai Allah yang maha tahu masa depan suami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Hari ini ya Allah, di Syawal yang ke-14, Engkau masih kumpulkan kami kesempatan untuk bisa menggunakan sisa usia kami selepas Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kumpul kami di pagi ini kumpul dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, kami kembali untuk melaksanakan rutinitas kami ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah jika selama ini kami belum bisa menjadi hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang tahu diri tentang bagaimana kewajiban sebagai hamba-hamba yang-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa yang kami lakukan lewat lisan ini, dosa yang kami lakukan lewat tangan dan kaki ini ya Allah, dosa yang kami lakukan lewat hati ini ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni, siapa yang akan mengampuni dosa kami ya Allah? Dan termasuk kami orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia emak kami, dia ibu kami ya Allah. Tertumpah darahnya, terluka kulitnya, terkoyak perutnya ya Allah. Pada saat kami masih dalam kandungan emak kami dibawa kemanapun emak kami pergi ya Allah. Kami menyusahkan hidupnya padahal kami belum lahir ke dunia ini ya Allah. Masih dalam kandungan emak kami makan mual, muntah, dipakai tidur ya Allah, sulit dipakai untuk sholat. Emak kami betul-betul menjaga perutnya ya Allah.
Ketika kami lahir ke dunia ini ya Allah, sejak saat itu kami pun membuat ibu kami kerepotan ya Allah. Setiap malamnya ibu kami terjaga dari tidurnya ya Allah, karena pipinya yang mulia terkencing air pipis kami ya Allah. Dengan dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, ibu kami pun sigap membersihkan najis dan kotoran kami dengan tangannya yang mulia ya Allah. Hari-hari seperti itu ya Allah. Mulai pagi ibu kami pun gak kenal lelah untuk menggendong kami, memberikan kami yang terbaik ya Allah. Kami sejak saat itu begitu banyak dikenyangkan oleh ibu kami. Bahkan ibu jarang mengenyangkan dirinya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, maafkan, ampuni dosa seorang laki-laki ya Allah, yang dibin dan dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Dia ayah kami ya Allah, yang berjuang mati-matian untuk kami ya Allah. Yang sebelum kami lahir ke dunia ini, ayah yang memikirkan bagaimana persalinan istri, bagaimana tentang pengobatan biaya kelahirannya ya Allah. Ketika kami lahir ke dunia ini, mungkin manusia yang paling girang, manusia yang paling bahagia adalah abah kami ya Allah, adalah ayah kami ya Allah. Ketika menunggu kelahiran kami, ayah gak bisa tidur, ayah mungkin gak mau makan. Semua aktivitas saat itu dia tinggalkan hanya untuk menunggu kelahiran kami ya Allah. Ketika ayah mendengar tangisan kami lahir ke dunia ini, ayah pun mulai mengutak-ngatik otaknya ya Allah. Bagaimana pendidikan kami, bagaimana biaya sekolah kami, bagaimana untuk kuliah kami agar kami menjadi manusia paripurna ya Allah. Mulai saat itu ayah pun mengembangkan usahanya ya Allah. Tidurnya sedikit, istirahatnya sedikit ya Allah. Hujan kehujanan, panas kepanasan ya Allah. Kadang pulang habis dimarahi oleh pimpinan perusahaannya ya Allah. Ayah begitu dahsyatnya memikirkan kami ya Allah. Pada saat kami sudah mengenal ayah ya Allah, kami datang, ayah pulang kerja, kami peluk ayah kami. Kami nggak tahu saat itu ayah banyak masalah di kantornya. Mungkin masalah angsuran rumah, angsuran mobil, atau biaya yang lainnya. Tapi saat itu kami pun memberondong permintaan kepada ayah. Ayah belikan kami ini. Ayah besok harus bayar SPP ayah. Ayah besok saya nggak boleh masuk kalau belum bayar tentang semester. Ayah saat itu tidak mengatakan nggak punya uang, tapi ayah mengatakan, iya nak, insya Allah besok ayah mempersiapkan segala-galanya. Padahal saat itu ayah betul-betul nggak punya uang. Ketika detik-detik lebaran tiba, kami pun ingat bagaimana ibu kami memikirkan dimakan sahurnya. Ketika buka, bicara dengan ayah kami, ya ini sudah 3 hari lagi mau lebaran ya, anak-anak belum dibelikan baju baru. Ayah pun bilang, ayah nggak punya uang bu. Akhirnya ibu kami pun terpaksa untuk minjam sana, minjam sini. Terkadang dapat kehinaan dari orang lain. Ketika ibu dapat uang untuk beli baju baru kami, ibu pun mengajak kami ke pasar. Dengan senang ibu menutupi rasa gundah gulana, nggak tahu kapan bisa dibayar hutang itu. Yang penting saat itu kami beli baju baru. Ibu memilihkan baju baru buat kami, nak, ini baju baru buat kamu. Ketika kami tanya, ibu nggak beli baju? Enggak nak, baju ibu masih banyak di lemari, masih layak pakai. Padahal demi Allah ya Allah, saat itu baju ibu compang-camping, baju ibu nggak layak untuk dipakai. Itulah pengorbanan ayah dan ibu kami ya Allah. Mereka banyak berdusta kepada kami karena ingin membahagiakan anaknya. Mereka banyak berbohong kepada kami, ingin membuat anaknya senang ya Allah. Ya Allah, lebaran tahun ini terima kasih Engkau telah masih membersamai ibu bapak kami ya Allah. Sisa usia mereka soleh-solehkan ya Allah. Berikan kami kemampuan, mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, kemampuan untuk bisa menghapus air mata kesedihan mereka ya Allah. Kemampuan untuk menghapus kesulitan mereka ya Allah. Beri kemampuan kami anak-anaknya untuk selalu membuat mereka tersenyum, membuat mereka bahagia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana,
Di usia kami saat ini yang sudah hampir mendekati kematian ya Allah, kami belum bisa membahagiakan mereka padahal mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, kasih kami kemampuan untuk menggandeng, merangkul tangan mereka yang sudah penuh dengan urat-urat ya Allah, keriputnya ya Allah. Menggandeng tangan mereka ya Allah, memeluk mereka bertalbiyah di depan Ka'bah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Allah untuk satu pesawat bersama mereka, membersamai mereka mengadakan umrah dan haji ya Allah. Mumpung mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah, berikan kami kemampuan untuk membahagiakan hari-hari mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah tiada. Tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah. Tidak ada lagi doa yang bisa kami minta ya Allah. Padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan bagi kami ya Allah. Dahulu saat mereka masih ada di tengah-tengah kami, banyak kata-kata kami bagai pisau yang mencabik-cabik hati mereka ya Allah. Banyak ya Allah aliran air mata kekecewaan mereka karena kelakuan kami ya Allah. Banyak sekali kekecewaan mereka mengalir ya Allah. Air mata mereka tumpah ya Allah karena kezoliman kami kepada mereka ya Allah. Di saat kami sudah mengenal Engkau, banyak kajian ya Allah yang telah kami terima dari guru-guru kami ya Allah. Kami ingin berbakti kepada mereka, tapi kami hanya melihat sarung yang pernah dipakai oleh ayah kami. Kami hanya bisa memandang mukena yang pernah dipakai oleh ibu kami ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Bahagiakan mereka di alam kuburnya ya Allah, sebagaimana mereka telah membahagiakan kami anak-anaknya ya Allah. Kami bisa seperti ini ya Allah bukan karena titel kami, bukan karena kecerdasan kami. Kami bisa punya segala-galanya saat ini ya Allah karena doa mereka di tengah malam ya Allah. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Allah. Berikan minuman terbaik di alam kubur, pakaian terbaik di alam kubur, makanan terbaik di alam kubur ya Allah. Berikan fasilitas mereka terbaik di alam kubur, buat mereka nyaman, buat mereka betul-betul istirahat di alam kuburnya ya Allah. Karena demi Allah, kami selalu dibahagiakan oleh mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada anak-anak yang ingin membadalkan umroh dan haji kedua orang tuanya ya Allah. Kasih kami kemampuan ya Allah untuk menyebutkan nama kedua orang tua kami almarhum dan almarhumah di depan Ka'bah ya Allah. Sampaikan ya Allah kesolehan kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan doa ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang sedang kesulitan, tolong angkat kesulitannya ya Allah. Mungkin di antara kami ada orang tua yang sedang memondokkan anaknya ke pesantren ya Allah. Lancarkan rezekinya ya Allah. Mungkin ada orang tua yang sedang mengkuliahkan anaknya, tolong ya Allah, mudahkan biaya pendidikannya ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.